Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 20 September tahun 2023 kembali menggelar sidang dengan perkara yang sangat menarik, yakni perkara gugatan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo terhadap seorang wanita yang pernah menjadi idaman hatinya, Veronica Jennifer. Menarik, karena sidang ini terjadi gara-gara John Wempi menggugat Jennifer dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum gara-gara Jennifer menggunakan nama John Wempi pada akte kelahiran anak Jennifer dari hasil hubungannya dengan Wakil Menteri Dalam Negeri itu. Dalam gugatan yang diregistrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 134-G-2023-2023-PNJKT.PST itu John Wempi menuntut ganti rugi material dan imaterial hingga 11,2 miliar rupiah. Tak hanya itu, John Wempi juga menggugat Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan tempat di mana Jennifer melahirkan dan membuat akta untuk anaknya, dengan tuntutan ganti rugi sebesar 2,3 miliar rupiah. Rumah sakit itu digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua saksi itu adalah Ahmad Fajri yang merupakan mantan sopir Jennifer, dan Ivan Subit yang merupakan suami dari kawan ibunya Jennifer. Saudara kenal dengan tergugat? Saudara Veronica Jennifer kenal? Ada hubungan keluarga? Hubungan pekerjaan? Sopirnya siapa? Sopirnya tergugat. Jennifer masih oh mantan, sekarang masih? Enggak. Pekerjaannya sopir, namanya Jennifer ya, kan masih ada. Kalau Pak siapa namanya ini, Pak Ivan Troy Supit, lahir di Jakarta tahun 68, tinggalnya di apartemen Gading Icon Tower C2, Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Agamanya Kristen, karyawan swasta. Kenal dengan tergugat? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Kalau saudara Ahmad Fajri tahu dengan tergugat John Wempi itu tahu nggak? Kenal. Kenal ya? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Gini-gini, nanti dicatat. Susah catatnya kalau gini-gini. Kalau ya tidak kan, ya tidak. Kalau gini-gini, bisa dicatat. Ada hubungan keluarga? Enggak. Jangan selalu tanya ke penasihat hukum ya. Saya tanya ke saudara, penasihat hukum jangan pengaruh juga ya. Kalau ini independen ya, jadi saksi itu betul-betul yang keluar dari saksi. Kan dipengaruhi ya, tolong ya. Kenal dengan Pak John Wempi itu? Tahu. Ada hubungan keluarga? Hubungan pekerjaan? Ada apa? Hubungan itu berarti yang sekarang yang terjadi ya? Ya, kalau mantan supir katanya mantan supir ya. Ini kok mantan supir Pak? Kalau saudara tahu dengan Pak John Wempi itu? Kenal? Kapan kenal? Di rumah sakit. Ada hubungan keluarga? Sebelum berikan keterangan, saudara sumpah dulu ya. Silakan berdiri. Nanti gantian ya Bapak ya. Dalam kesaksiannya, Fajri mengatakan kalau ia bekerja kepada Jennifer pada tahun 2013 hingga 2017. John Wempi tidak datang tiap hari ke rumah Jennifer di Jakarta Garden City Cluster Alamanda, Jakarta, melainkan biasanya bisa sebulan 2 kali. Jika datang, John tidak menginap berhari-hari, melainkan hanya 1 hari, dan kemudian pulang lagi. Jika John datang dan pulang, Fajri mengaku dia yang menjemput dan mengantarnya dari dan ke bandara. Fajri juga mengatakan bahwa ketika Jennifer melahirkan di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 25 Oktober tahun 2015, John Wempi datang dan menemani persalinan. Fajri juga mengaku kalau John tak datang lagi ke rumah Jennifer pada tahun 2016, tetapi sebelum tidak datang lagi,
Wemby memindahkan Jennifer dari rumah di Jakarta Garden City Cluster Alamanda ke Jakarta Garden City Cluster Sabrina, dan kala itu John juga memberi Jennifer sebuah mobil Fortuner. Sementara dalam kesaksiannya, Ivan mengatakan bahwa ia menjenguk Jennifer di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 26 Oktober tahun 2015 malam, setelah dikabari ibu Jennifer bahwa anak pertamanya itu melahirkan. Ivan mengaku di situ dia bertemu John Wemby, dan karena hanya mereka berdua yang laki-laki dari semua yang hadir, dia sempat berbincang-bincang dengan Wamendagri itu. Ivan mengakui kalau saat itu dia sama sekali tak tahu siapa John Wemby, karena baru kali itu bertemu. Dia tahu identitas John Wemby yang sebenarnya, ketika dia membuka internet, dan ternyata John Wemby seorang pejabat di Papua, karena kala itu, pada tahun 2015, John Wemby menjabat sebagai Bupati Jayawijaya. Ivan lalu melakukan konfirmasi ke ibunya Jennifer, dan ibunya Jennifer mengiyakan, tetapi tak mau banyak bicara tentang hal itu. Dari informasi yang tersebar di internet, berdasarkan keterangan Yusernita, kuasa hukum Jennifer pada sidang-sidang sebelumnya, diketahui kalau Jennifer dan John Wemby bertemu pada tahun 2014, tak lama setelah Jennifer lulus SMA. Berawal dari tawaran John kepada Jennifer untuk bekerja di perusahaannya, karena saat itu pun John mengaku sebagai pengusaha, hubungan berlanjut ke arah yang lebih jauh. Namun, meski John berjanji menikahi Jennifer, bahkan hingga Jennifer melahirkan, John tidak memenuhi janjinya, bahkan kemudian ditinggalkan. Sayang, kuasa hukum John yang hadir di persidangan kemarin tidak mau memberikan klarifikasi apapun kepada YouTuber. Ya, kalau saya saksi tadi, saya cukup puas karena banyak hal yang mereka ketahui tentang kehidupan Pak John dengan Jen, terutama yang mereka ketahui adalah layaknya sebagaimana suami istri, tinggal di satu rumah, dan bagaimana tadi saksi yang mantan supir itu mengatakan bahwa menjemput dan mengantar Pak John dari bandara ke rumah, dan dari rumah ke bandara lagi, begitu. Nah, jadi saksinya cukup menerangkan yang sebenarnya, dan itu cukup baik menurut saya sebagai saksi yang menguntungkan klien kami, bahwa memang Pak John Wentipo dengan Jennifer adalah layaknya suami istri dan sering bertemu, dan yang diketahui saksi tadi cukup bagus, gitu aja sih. Maksudnya? Kan Guru Jennifer digugat nih. Ya. Fakta itu menunjukkan bahwa Pak Wemby itu memang suaminya. Ya. Jadi Bu Jennifer ini punya hak karena membeli. Dengan adanya gugatan ini realistis tidak gugatan? Sebagai seorang kuasa hukum, seharusnya Ibu Jennifer lah yang menggugat, tapi kan ini dibalik. Nah, itu saya serahkan kepada publik menilainya realistis atau tidak. Orang yang sudah dirugikan tapi digugat juga. Nah, itu terserah kepada masyarakat yang menilai, karena Ibu Jennifer memiliki anak dengan Pak John, lalu digugat karena ingin meminta hak anaknya, pertanggungjawaban kepada hak anak, tapi dikatakan itu mencemarkan nama baik. Nah, silahkan menilai itu realistis atau tidak. Kalau menurut saya tidak realistis sama sekali, itu saja. Kalau harapan saya, tidak, saya yakin hakim akan berbuat yang terbaik untuk orang yang sudah dizolimi lalu digugat. Saya percaya sama pengadilan akan berpihak kepada kebenaran. Ini keadilan harus ditegakkan. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Saya berharap itu.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.